FJF Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Halo fams, welcome back to Feast at Home for Stars Club. Udah gak kerasa ya, udah bulan September nih, berarti kita punya topik baru. Dan topiknya bulan ini adalah Jesus is my best friend. Jadi sebelum kita mulai, yuk kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan sebelum kita masuk ke firman dan activity. Kita bangkit berdiri yuk, kita mau meninggikan nama Yesus sama-sama, oke? Yuk kita naikkan pujian ini sama-sama, come on! Kita boleh tepuk tangan sama-sama ya. Kita mau serukan sama-sama, katakan King of Majesty, you know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Say it out. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Sama-sama. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give
memuji Tuhan. Kita udah bilang kalau Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa dan hanya satu-satunya Dia dan dalam hati kita. So teman-teman, yuk sekarang kita mau siapin hati kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Aku mau ajak kita semua, kita boleh berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan masih kasih kami kesempatan Tuhan untuk menikmati Engkau. Dan saat ini Tuhan kami mau menyembah-Mu, menyembah nama Yesus yang luar biasa, menyembah nama Yesus yang menjadi pengharapan kami. Mari teman-teman kita naikkan pujian ini sama-sama. kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu supaya kami boleh semakin mengenal Engkau dan kami boleh semakin menjadi serupa dengan Engkau. Kami mohon berkat-Mu Tuhan saat ini, lingkupi hati kami, lingkupi diri kami, dan biarkanlah setiap firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menguatkan kami, sehingga kami boleh terus bersukacita, terus bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman udah siap dengerin firman Tuhan? Siap. Kurang kenceng ya. Kita sekali lagi tanya ya, udah siap dengerin firman Tuhan?
Siap. Oke, kita panggil sama-sama ya, kakak pembawa firman. Halo teman-teman, hari ini Kak Oci mau sharing sedikit nih tentang Jesus is my best friend and he is the Almighty. Dan sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu yuk lagu Thy Word. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oke, teman-teman sudah siapin Alkitab atau e-Katoliknya? Hari kita akan mulai dengan ayat hafalan untuk bulan ini ya. Ayat hafalan untuk bulan ini diambil dari Yohanes 15 ayat 14. Bunyinya, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Teman-teman gak kerasa banget ya, udah lebih dari 1 tahun nih kita ada di pandemi ini. Ada yang udah bosen mungkin di rumah, atau ada yang udah kangen teman-temannya, atau ada yang kangen berangkat ke sekolah gitu. Kayaknya dulu mungkin gak kepikiran kali ya kita akan kangen gitu pagi-pagi bangun berangkat ke sekolah, terus udah gitu ketemu macet-macetan gitu. Mungkin kayak gak kepikiran mungkin itu hal-hal yang akan kita kangenin gitu satu saat. Tapi kalau kita mikir lagi, kapan ya pandemi ini akan berakhir gitu? Kapan sih kita bisa kembali lagi ke sekolah gitu? Teman-teman, gak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi pastinya dengan kita stay di rumah, kita belajar dari rumah, kita menerapkan protokol kesehatan, kita udah membantu untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Dan mungkin selama masa menunggu masa pandemi ini kita ngerasa sedih, takut, bosen, sebel, bahkan mungkin ada yang putus asa juga. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi, sebenarnya waktu sebelum pandemi, pernah nggak sih teman-teman ngerasa sedih juga? Pernah nggak ngerasa takut, bosen, sebel, putus asa? Mungkin takut dapet nilai jelek gitu, atau takut diomelin mami papi, atau putus asa udah belajar susah-susah tapi kok kayaknya nggak paham-paham, atau udah belajar lama kok kayaknya PR-nya nggak selesai-selesai juga gitu. Kita sudah belajar bulan lalu bahwa kita sebagai manusia, kita emang punya emosi yang berbeda-beda di setiap saat. Jadi kalau sedih atau putus asa atau takut, bosen, itu semua emosi yang memang bisa kita punya sebagai manusia gitu. Jadi sebelum pandemi, waktu pandemi, ataupun nanti setelah pandemi, kita akan tetap punya emosi atau perasaan yang berbeda-beda gitu. Nah, tapi selama kita ngerasain emosi-emosi yang negatif ini nih, apa yang mesti kita lakukan sih sebenarnya? Di Alkitab nih ada contoh dari Petrus di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Aku bacain ya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, Itu hantu. lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, ini aku, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air.
Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Teman-teman coba bayangin deh waktu jadi Petrus. Udah hampir tenggelam, ada angin kencang, panik banget kan masih rasanya ya. Udah takut, tapi di saat dia takut itu, dia masih ingat untuk teriak sama Tuhan, bilang, "Tuhan, tolonglah aku." Petrus percaya bahwa Tuhan adalah teman baiknya, adalah his best friend. Dan dia percaya his best friend yang luar biasa ini akan membantu dia dan akan menolong dia. Dan memang benar kan, akhirnya Tuhan yang mengulurkan tangannya dan membantu Petrus untuk naik ke perahu lagi. Dan akhirnya semuanya reda, semuanya senang. Jadi angin kencang dan ombak ini seperti masalah atau trigger kita untuk menjadi takut. Jadi apapun yang kamu rasakan saat ini, kita bersabar bersama, kita terus berserah sama Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua, dan kita percaya Dia adalah teman baik kita semua. He is our best friends, and He is Almighty, and He is the one that can help us and save us through this pandemic too. Jadi mari kita tutup hari ini dengan berdoa. Kita mau mohon rahmat Tuhan untuk mendampingi kita di saat keputusasaan ini. Yuk kita tundukkan kepala kita. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau juga menyerahkan segala ketakutan kami, segala keputusasaan kami, dan segala permasalahan yang kami punya. Kami percaya Tuhan, Engkau membuat ini semua boleh terjadi terhadap kami karena Engkau punya rencana yang indah buat kami, dan Engkau juga yang akan membantu kami, menemani kami, menjadi best friend kami untuk melaluinya. Dan kita semua akan keluar dari masalah, keluar dari cobaan ini sebagai manusia yang lebih baik, sebagai murid-Mu yang lebih baik lagi di mata-Mu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, Allah yang Maha Baik. Terima kasih ya Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Pastinya kalian dalam keadaan yang sehat ya. Nah, ketemu lagi sama Kak Wisya. Jadi, tadi kita udah dengerin kan ya firman yang dibawain sama Kak Oci. Sekarang waktunya kita untuk activity ya teman-teman. Jadi sebelum mulai activity kita hari ini, kakak mau ngetes kalian semua nih. Kalian masih inget gak sih apa sih yang dibawain sama Kak Oci tadi itu? Hayo, inget gak? Iya teman-teman, jadi tadi yang dibawain sama Kak Oci itu kita sekarang udah tahu ya. Ternyata Tuhan Yesus itu our best friend teman-teman. Nah, biasanya kita kalau lagi worry, itu kita cari siapa sih teman-teman? Apakah kita cari orang tua kita untuk cerita, atau kita cari teman kita untuk cerita, atau kita cari saudara kita untuk cerita? Siapa sih yang kita cari? Ada nggak sih yang di sini carinya itu Tuhan Yesus di saat kalian lagi ketakutan atau kalian lagi putus asa? Jadi kita ini harus seperti Petrus ya teman-teman. Di saat kita lagi takut, kita lagi putus asa, di saat hati kita ini gelisah, nggak tenang, kita harus cari Tuhan Yesus. Jadi kita tuh harus bilang sama Tuhan kayak, contohnya, Tuhan aku lagi takut nih, please help me. Sama kayak Petrus ya teman-teman dari kisah tadi yang disampaikan,
sama Kak Oci. Teman-teman, jadi nanti kalian bisa download template-nya, linknya ada di description box. Kemudian kalian bisa print, kalau sudah kalian bisa gunting di tiap kotaknya ya teman-teman. Nanti akan jadi 8 lembar. Setelah itu kalian bisa gabungin ke 8 lembarnya itu. Nah, untuk gambar yang ini itu adalah covernya. Sedangkan yang ada ayat itu adalah bagian belakangnya ya teman-teman. Jadi nanti akan seperti ini. Kalau sudah kalian gabungin, kalian bisa staples di bagian atasnya. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Bentuknya akan seperti buku ya teman-teman. Di sini kan ada tulisannya teman-teman. Dear God, I'm scared because bla 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 bla, please help me. Nah, di sini kalian bisa tulis nih ketakutan kalian itu apa sih sebenarnya? Contohnya ya, kayak misal kalian mau ujian, terus kalian takut nih dapat nilainya jelek. Kalian bisa gambar di sini ya teman-teman. Misal ini gambarnya kertas ujian, terus nilainya 50 gitu. Kalian takut kalau dapat nilai jelek. Nah, kalau misal kalian ketakutannya cuma 1 atau 2, itu it's okay ya teman-teman. Setelah kalian tulis ketakutan kalian apa aja, kalian bisa doain itu teman-teman selama 1 minggu. Teman-teman, kalau misal ketakutan kalian itu udah nggak kalian rasain lagi, misal takut nilai ujiannya dapet jelek gitu. Ternyata nilai ujiannya udah keluar nih besokannya, kalian dapetnya bagus. Kan berarti kalian udah nggak takut lagi dong teman-teman. Jadi itu kalian bisa skip ya doanya. Sedangkan ketakutan yang lain kalau kalian masih rasain itu, kalian bisa tetap doain itu selama 1 minggu ya teman-teman. Jadi tujuannya itu supaya kalian dapat ketenangan. Nah teman-teman, sebenarnya kita kalau hidup dalam ketakutan atau kekhawatiran atau kita ngerasa putus asa, pasti nggak enak ya teman-teman. Sebenarnya sedikit-sedikit kita akan ngerasa takut, sedikit-sedikit kita akan khawatir. Jadi apa yang mau kita lakuin itu akan jadi terbatas teman-teman. Jadi kita harus ingat ya teman-teman, kalau Jesus itu adalah best friend kita. Dia selalu ada buat kita. Dia selalu dengerin setiap ucapan kita, setiap kekhawatiran kita, ketakutan kita. Tuhan tuh pasti dengerin, dan Tuhan bakalan ngasih ketenangan di hati kita. Gitu teman-teman. Jadi sekian activity kita hari ini. Happy Sunday ya teman-teman. Enjoy your weekend with your family. Stay healthy teman-teman. Oke, thank you teman-teman sudah nonton Feast at Home for Stars Club minggu ini. Semoga semua yang kalian terima hari ini semakin memberkati hidupmu ya. Dan jangan lupa minggu depan masih ada Feast at Home for Stars Club juga. Masih banyak topik-topik lain yang akan kita bahas dan pastinya seru banget. Jadi stay tune dan see you next week. Please like and subscribe.